Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan learning journal kedua dari agenda 3 mengenai identifikasi dan deskripsi isu World of Government dan pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui, dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, kemudian diikuti oleh keadaan masyarakat yang semakin kritis terhadap prosedur birokrasi yang beragam, serta keinginan masyarakat untuk terwujudnya pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman, maka keadaan inilah yang akan melahirkan suatu evolusi administrasi publik dengan suatu pendekatan yang dikenal dengan whole of government. Nah, apa sih pengertian dari whole of government? Pendekatan Whole of Government atau WOG itu sendiri sebenarnya sudah diterapkan di berbagai negara di dalam melayani masyarakat, sehingga hal ini dapat diterapkan di Indonesia dengan prinsip kolaborasi, prinsip satu tujuan yang mengacu pada asas efektif dan keefisienan dalam pelayanan publik. WOG sendiri menurut United States Institute of Peace adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari suatu instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan untuk menuju suatu tujuan yang bersama. Juga dikenal dengan adanya suatu kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan publik. WOG sendiri tentu menitik beratkan adanya suatu kolaborasi, jadi ada suatu kerjasama antar instansi, kemudian adanya suatu kebersamaan, suatu kesatuan, sehingga diharapkan ketiga aspek ini akan mampu menyediakan permintaan masyarakat agar dapat diselesaikan dengan singkat, dengan waktu yang efektif dan efisien. Kira-kira mengapa sih WOG dianggap penting? Dari yang saya baca, terdapat ada beberapa faktor mengapa WOG itu sangat penting. Yang pertama adanya faktor eksternal, yaitu adanya dorongan ke publik sendiri untuk mewujudkan suatu kebijakan yang terintegrasi. Kemudian juga dengan adanya suatu teknologi informasi terkini pada saat ini. Kemudian faktor internal, adanya suatu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya kompetensi antar sektor. Jadi ini adalah untuk menghindari ego sektoral. Kemudian yang ketiga ada satu keberagaman atau diversity Indonesia dengan latar belakang Indonesia sendiri, kita tahu terdiri dari berbagai beragam latar belakang nilai budaya dan istiadat. Tentu hal inilah yang melatar belakangi untuk mendorong dengan latar belakang yang diversity ini mendorong suatu adanya potensi yang desintegrasi dari bangsa. Bagaimana cara melakukan WOG? Di sini ada beberapa kategori, terus terang saya juga masih belum terlalu memahami, tetapi ada yang dari saya baca, ada satu langkah yang pertama dengan cara melakukan suatu koordinasi. Jadi mungkin yang dimaksud dengan koordinasi ini adalah bagaimana kita adanya suatu penyertaan, kemudian suatu join, baik itu planning, kemudian dialog antar beberapa instansi, sehingga nanti kita mampu mengembangkan suatu strategi, kemudian pertukaran informasi, kemudian kita merencanakan suatu kerjasama yang sifatnya sementara. Kemudian nanti bagaimana kita upaya untuk mengintegrasikan ya tadi dengan cara melakukan joint working. Kemudian yang ketiga adalah suatu upaya kedekatan atau pelibatan dari beberapa sektor, berarti kita melakukan suatu aliansi strategis. Dalam hal ini adalah upaya bagaimana merencanakan satu jangka panjang kerjasama isu besar yang untuk menjadi satu urusan utama. Jadi manfaat dari WOG sendiri itu sudah pasti kita akan mendapatkan suatu efisiensi, sehingga contohnya seperti mampu menekan cost, jadi mencegah suatu pemborosan, kemudian kita dapat melakukan sharing informasi, sehingga nanti mampu menghindari suatu pekerjaan yang double job atau duplikasi, kemudian lingkungan kerja yang nyaman, kemudian untuk akuntabilitas sendiri, sehingga dibutuhkan waktu yang singkat dan
waktu penyelesaian layanan tertentu diharapkan dapat tepat waktu secara efisien dan seefektif. Kemudian contoh dari WUG yang menurut yang saya pahami itu contohnya misal sudah adanya pelayanan bergerak untuk mengurus SIM. Jadi satu ada mobil SIM keliling sehingga ini membantu masyarakat yang tidak perlu berbondong-bondong untuk mengurus SIM seperti halnya ke kantor polisi gitu ya. Jadi sebelum habis waktu kita bisa cukup hanya mencari mobil SIM keliling. Atau yang kedua dari instansi saya sendiri untuk menghindari pendaftaran yang ramai sudah dibuka satu pendaftaran online sehingga itu memudahkan masyarakat terutama untuk yang dari jauh dari luar kota. Demikian saja ulasan mengenai pemahaman